semuanya, selamat datang di pelajaran hari ini. Pada sesi ini kita akan menjelajahi dunia tumbuhan yang kaya dan beragam. Tumbuhan merupakan salah satu komponen paling penting dari ekosistem kita dan dapat ditemukan di hampir semua tempat di bumi, mulai dari halaman rumah kita, seperti taman, hingga hutan lebat. Nah, pahami bahwa tumbuhan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Mari kita belajar tentang berbagai tipe tumbuhan, bagian-bagian yang membentuknya, dan bagaimana tumbuhan mendukung kehidupan kita sehari-hari. Klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan penting untuk memahami bagaimana cara merawat berbagai tanaman sesuai dengan jenisnya. Tumbuhan kecil biasanya lebih mudah dirawat dan tumbuh baik di lahan yang terbatas. Sementara tumbuhan besar memerlukan ruang dan perawatan yang berbeda. Mengetahui kategori tumbuhan akan membantu kita dalam mengelola lingkungan dan keanekaragaman hayati. Nah, contoh dari tumbuhan kecil seperti rumput, semak, dan tanaman hias. Tumbuhan ini biasanya tumbuh dengan cepat dan dapat dijumpai di hampir setiap sudut lokasi. Siapa hayo yang di rumahnya ada tanaman hias? Nah, selanjutnya contoh dari tumbuhan besar seperti pohon mangga, jati, mahoni. Nah, tumbuhan besar ini berfungsi sebagai tempat tinggal bagi berbagai hewan, memberikan naungan, dan mereka dapat bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun. Selanjutnya, struktur tumbuhan. Setiap bagian tumbuhan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun semuanya saling terkait dan sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup tumbuhan. Nah, bagian pertama seperti akar. Akar ini menyebar di dalam tanah untuk mencari air dan nutrisi. Sedangkan batang itu bekerja keras untuk menghubungkan semua bagian. Nah, sedangkan daun itu menyediakan makanan dan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup. Nah, bunga adalah bagian yang menarik dan biasanya berwarna-warni. Nah, fungsinya adalah untuk reproduksi, di mana bunga dapat menghasilkan biji dan buah. Selanjutnya, peran akar. Nah, akar adalah bagian yang sangat penting meskipun seringkali tidak terlihat. Nah, mereka itu berfungsi sebagai sistem penyerapan yang efisien. Nah, memastikan tumbuhan mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan. Nah, tanpa akar yang kuat, tumbuhan itu bisa menjadi lemah dan beresiko tumbang. Nah, fungsi dari akar juga menyerap air dan mineral dari tanah yang sangat penting untuk pertumbuhan tumbuhan. Nah, selain itu juga fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan untuk digunakan dalam keadaan darurat, seperti saat musim kemarau gitu.
Nah, fungsinya juga dari akar menstabilkan tumbuhan agar tetap berisi dengan kuat menghadapi angin dan cuaca yang buruk. Selanjutnya, fungsi batang. Nah, batang adalah kunci yang menghubungkan berbagai bagian tumbuhan. Dengan batang yang kuat, tumbuhan akan tumbuh tinggi dan mendapatkan lebih banyak cahaya matahari. Nah, ini sangat penting untuk fotosintesis dan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Selain fungsi dari batang ini adalah untuk menopang daun dan bunga, nah, membantu mereka untuk berada pada posisi yang tepat agar mendapatkan cahaya tadi. Nah, selain itu juga fungsinya untuk mengangkut air dari akar ke daun dan membawa makanan dari daun ke bagian lainnya. Nah, selain itu juga fungsinya untuk menyimpan air dan makanan dalam bentuk cadangan. Bertindak sebagai penyimpanan untuk tumbuhan ketika dibutuhkan. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi daun. Nah, daun memiliki peran yang sangat aktif dan vital. Tanpa daun, tumbuhan itu tidak dapat bertahan hidup karena mereka tidak bisa mendapatkan energi yang dibutuhkan. Nah, selain itu, dengan menghasilkan oksigen, daun juga sangat berkontribusi bagi kehidupan manusia dan hewan. Nah, fungsi daun itu kan memiliki berbagai macam fungsi. Nah, melakukan fotosintesis, yaitu proses yang mengubah energi matahari menjadi makanan untuk tumbuhan. Lalu fungsinya juga menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan fotosintesis yang sangat penting bagi semua makhluk hidup di bumi. Nah, fungsinya juga untuk mengatur penguapan air dari dalam tumbuhan, lalu membantu menjaga kelembabannya, akhirnya menimbulkan embun gitu. Selanjutnya, bunga dan reproduksi. Nah, fungsi bunga yang pertama adalah bunga itu bagian dari tumbuhan yang bertanggung jawab untuk reproduksi. Nah, mereka itu menghasilkan biji dan buah yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang kedua, fungsi bunga itu seringkali menarik serangga seperti lebah, kupu-kupu untuk membantu proses penyerbukan, di mana serbuk sari dari satu bunga dibawa ke bunga lain. Nah, bunga itu tidak hanya memperindah tumbuhan, tetapi juga memainkan peran penting dalam keberlangsungan kehidupan spesies. Nah, tanpa bunga, banyak tumbuhan tidak akan bisa berkembang biak dan menghasilkan generasi baru. Oleh karena itu, bunga itu sangat dicintai dalam ekosistem. Selanjutnya, jenis-jenis tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dapat dibedakan berdasarkan cara reproduksinya. Memahami perbedaan ini penting untuk merawat dan membudidayakan tumbuhan dengan baik, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, contohnya itu tumbuhan berbunga. Nah, contohnya adalah mawar, apel, dan juga jeruk. Nah, tumbuhan ini terkenal karena warna dan aromanya yang menarik.
Nah, yang kedua itu tumbuhan tidak berbunga. Nah, contohnya pakis, lumut. Nah, meskipun tidak berbunga, mereka juga penting dalam menjaga keberaneka-ragaman hayati. Selanjutnya, tumbuhan dan lingkungan. Nah, tumbuhan itu tidak hanya penting untuk kehidupan kita, tetapi juga sangat penting bagi kesehatan planet ini. Mereka menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan habitat dan sumber makanan bagi banyak spesies, dan membantu menjaga kualitas udara. Nah, peran tumbuhan ini menghasilkan oksigen melalui fotosintesis yang sangat kita butuhkan untuk bernafas. Nah, yang kedua, peran tumbuhan juga menjadi sumber makanan primer bagi banyak makhluk hidup, termasuk manusia. Nah, selain itu juga menjaga erosi tanah dan akar yang kokoh, membantu menjaga tanah agar tetap stabil. Selanjutnya, tumbuhan obat. Nah, banyak tumbuhan digunakan dalam pengobatan tradisional dan modern. Mereka mengandung senyawa yang baik untuk kesehatan dan dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit dan menjaga kebugaran. Nah, contoh tumbuhan obat itu seperti kayu putih, jahe, dan kunyit. Nah, memiliki banyak khasiat untuk kesehatan dan sering digunakan sebagai bahan obat. Oke teman-teman, kita sudah ada di penghujung materi. Nah, mari kita ingat semua yang telah kita pelajari hari ini dan berupaya untuk melindungi tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan adalah teman kita yang amat berharga. Mari kita jaga dan rawat mereka untuk generasi mendatang. Nah, tumbuhan ini sangat beragam dan memiliki banyak manfaat. Setiap bagian dari tumbuhan mempunyai fungsi yang penting dan saling berkaitan. Tumbuhan berkontribusi lebih dalam kehidupan sehari-hari kita dan kesehatan planet kita. Jadi, jangan lupa untuk jaga lingkungan kita, jaga kebersihan dan rawat tumbuhan dengan baik.